warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Diah Indriarti, perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan Vira Gustiani dan Friska Kavita. Di sini saya akan memenuhi ulangan tengah semester dari Bapak Rudi Santoso, SHI, MHI, MH dengan mata kuliah Kapita Selekta Hukum Tata Negara. Nah, kelompok kami akan membahas tentang perkembangan konstitusi di Indonesia. Yang pertama di sini ada pengertian konstitusi. Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan, undang-undang dasar dan sebagainya. Secara terminologi, pengertian konstitusi tidak hanya dipahami secara sederhana, tetapi dapat dipahami secara lebih luas lagi. Hal ini dapat disebabkan karena semakin kompleksnya suatu permasalahan dalam negara, maka pendekatannya dalam memahami konstitusi bukan saja dilihat dari sudut pandang hukum, khususnya sudut pandang hukum tata negara saja, tetapi harus pula dipahami dari sudut pandang ilmu politik. Secara umum terdapat dua macam konstitusi. Yang pertama yaitu ada konstitusi tertulis, yang kedua ada konstitusi tidak tertulis. Hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar yang pada umumnya mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang, dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan serta perlindungan hak asasi manusia. Lalu, negara yang dikategorikan sebagai negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis adalah yaitu negara Inggris dan Kanada. Di kedua negara ini, aturan dasar terhadap semua lembaga-lembaga kenegaraan dan semua hak-hak asasi manusia yaitu terdapat pada adat dan kebiasaan, juga tersebar di berbagai dokumen, baik dokumen yang relatif baru maupun yang sudah sangat tua seperti Magna Carta yang berasal dari tahun 1215 yang memuat jaminan hak-hak asasi manusia rakyat Inggris. Lalu yang kedua di sini ada sebab terjadinya perubahan konstitusi di Indonesia. Naskah UUD 1945 yang telah dirancang oleh BPUPKI kemudian disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, dirancang dalam situasi di bawah penjajahan Jepang yang ditetapkan dalam suasana yang tergesa-gesa sehingga masih terdapat kekurangan dalam menjalankan praktek berbangsa dan bernegara. Itulah yang menjadi salah satu penyebab perubahan konstitusi di Indonesia. Akibat dari perubahan konstitusi, maka perubahan pula sistem ketatanegaraan Indonesia waktu itu. Situasi yang sangat genting bisa mempengaruhi perubahan konstitusi karena sistem ketatanegaraan tidak dijalankan dengan baik. Pemerintahan kacau dan terjadi ketidakpercayaan dalam menjalankan pemerintahan, maka melalui dekret presiden kembali menggunakan UUD 1945, Presiden mengambil alih kepemimpinan nasional, konstitusi, perubahan prinsip, dan mekanisme perubahan UUD 1945 yang termuat dalam pasal 37 UUD 1945. Secara filosofis, UUD 1945 telah mencampur antara paham kedaulatan rakyat dengan paham integralistik sehingga mempengaruhi sistem demokrasi yang tidak bisa berjalan dengan sempurna. Rakyat merasa banyak dirugikan demokrasi terbaru dan lain sebagainya. Kemudian terjadi tuntutan perubahan sistem ketatanegaraan yang berawal dari perubahan konstitusi, maka
untuk menjadi konstitusi yang kuat, harus dilakukan perubahan agar dapat memfasilitasi bagi tampilannya konfigurasi politik dan pemerintahan yang demokrasi. Nah, dari pembahasan ini, kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa konstitusi di Indonesia selalu mengalami perubahan. Yang pertama kali berlaku adalah yaitu UUD 1945, kemudian disusul UUD RIS pada tahun 1949, merupakan konstitusi kedua yang mengakibatkan bentuk negara kesatuan berubah menjadi negara serikat. Lalu, UUDS 1950 merupakan konstitusi ketiga walaupun kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi sistem pemerintahannya adalah parlementer sampai dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 untuk kembali ke UUD 1945 yang berlaku hingga reformasi yang menghantarkan amandemen UUD 1945 keempat kali dan berlaku sampai sekarang. Demikian materi-materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Semoga tugas ini dapat memenuhi ulangan tengah semester kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.